Gue jarang banget tuh ngelirik yang namanya laptop gaming, karena biasanya laptop gaming itu rata-rata gede dan berat. Sedangkan menurut gue laptop itu harusnya kecil dan ringan. Tapi lain halnya dengan laptop gaming yang satu ini. Kalian lihat desainnya di sini tuh bener-bener keren banget. Dan juga bobotnya ringan, kecil, dan yang paling penting udah pakai prosesor AMD yang terbaru, yang 4000 series. Thank you buat AMD Indonesia yang udah minjemin Asus Zephyrus G14-nya. Langsung aja kita tes performance ya. This is Tera, Gadget Review. Jadi pertama-tama akan gua bahas dulu tentu aja dari build quality-nya ya, dimana laptop ini yang menjadi daya tarik tersendiri buat gua. Jadi laptop ini tuh ukurannya kecil, ini cuma 14 inch aja, terus juga dia bobotnya ringan banget karena menggunakan magnesium alloy. Jadi bahannya di sini tuh metal, tapi kalau kalian raba mungkin terasa sedikit kayak plastik. Tapi itu yang bikin kenapa laptop ini tuh bisa ringan, bobotnya itu cuma sekitar 1,6 kg aja. Terus yang jadi highlight tentu aja di bagian luarnya ini, dimana ditutupnya ini kalian bisa kasih perilitnya, kalian bisa kasih lampu-lampu, ini namanya Animatrix. Ini jadi kalian bisa setel sendiri mau kasih gambar apa. Kalau di sini gue kasih lihat ke kalian kan tulisan bergerak. Bisa juga kalian masukin animasi semacam GIF atau emoji atau logo-logo. Jadi walaupun laptop ini beda dari laptop gaming kebanyakan di mana biasa lampunya warna-warni, di sini kan polos aja putih. Tapi orang sekali lihat di bagian luarnya ada tulisan jalan-jalan, udah tau lah ini Asus ROG yang Zephyrus G14 gitu. Untuk bagian keyboardnya sendiri di sini juga udah cukup luas ya, jadi tombol-tombolnya itu buat key travelnya cukup enak, dia gede, pokoknya ciklet gini. Kalau kalian semua orang bisa dibilang pasti demen lah rata-rata ngetik keyboard kayak gini, ini enak banget, empuk gitu. Tapi satu hal yang menurut gue perlu gue kasih tahu itu kalau kalian yang ngarepin backlight keyboardnya itu bagus, di sini tuh backlight keyboardnya agak-agak lucu, mungkin karena emang yang punya gue ini warnanya silver ya, jadi ditambahin lampunya putih tuh agak kurang gimana ya, malah bikin tambah susah lihat gitu karena lampu di laptop ini tuh backlightnya kurang tebel kayaknya. Jadi mendingan menurut gue dimatiin aja kalau kalian pakai di tempat yang sinar agak kurang, malah menurut gue malah ngebutain mata gitu. Di sini jadi backlight keyboardnya sesuatu yang harusnya bisa diimprove lagi, tapi itu mungkin karena yang versi punya gue yang warna silver. Kalau kalian ambil yang warna satunya, warna hitam, mungkin lebih enak melihatnya. Nah, terus selain keyboardnya, di sini gue mau bilang juga ini dia punya trackpad. Di sini cukup enak ya, trackpadnya udah dilapisin kaca, jadinya kalian udah nggak ada tuh yang namanya bekas-bekas minyak gitu. Ini cukup responsif, kliknya enak, pokoknya nggak ada masalah. Terus juga di atasnya sini dia ada tombol buat volume up, volume down, terus juga ada mikrofon buat mute gitu. Dan juga ada satu tombol ROG. Di sini kalau kalian pencet tombol ROG ini, kalian langsung ngebuka namanya Armoury Crate tuh, dimana ada settingan-settingan buat gamingnya, jadi informasi seputar CPU, GPU, performance grafik dan lain-lainnya, dan itu cukup informatif ya. Mungkin buat orang-orang awam sih males lah yang ngeliatin begitu, cuma karena emang ini laptop gaming jadi itu kayaknya fitur wajib buat ngatur-ngatur performance kipasnya, kalian bisa setel kayak gimana sedemikian rupa buat ngakalin kemampuan si laptopnya ini. Terus juga di sebelah kanan sini ada tombol power tentu aja yang udah double sekaligus jadi fingerprint. Ini cukup oke, responsif juga dan cukup tepat ya. Gue pakai di sini gak ada masalah. Untuk port selectionnya sendiri di sini juga udah cukup lengkap. Jadi kalian dapat dua USB-A yang udah USB 3.2, terus juga ada dua USB-C, di mana salah satunya itu bisa dikombo menjadi nanti buat ngecas ya power delivery-nya. Ntar akan gue bahas lebih jauh. Terus juga dia ada slot HDMI, terus juga tentu aja dia buat slot buat ngecasnya dengan adaptor bawaannya. Terus juga dia ada colokan buat mikrofon. Terus di sininya ada namanya Kensington Lock gitu. Jadi menurut gue udah cukup lengkap sih, dia punya port selection di sini. Ada satu hal yang gue suka banget dari laptop ini itu, jadi ini dia namanya ergolift ya, dimana kalau kalian buka lidnya di sini, ini kalau begitu dinaikin dia akan otomatis ngangkat bodinya sedikit. Ini jadi bagus banget buat pembuangan kipasnya dan buat coolingnya ya. Ini menurut gue inovatif banget dan gue suka banget sih. Walaupun emang layarnya nggak bisa dimentokin jadi 180 derajat, tapi fitur kayak gini tuh menurut gue sih wajib sih. Jadi buat orang-orang kayak gue yang emang males pakai cooling sendiri, laptop ini udah aman karena dia udah sedikit ngangkat. Dan jujur sih, hinge-nya mantep banget, cukup solid bikinannya. Untuk layarnya sendiri, Asus Zephyrus G14 yang gue pakai di sini tuh yang seri tengah ya, dimana layarnya udah 1080p dan juga udah dukung 120Hz. Sebenarnya ada yang versi lebih bawah yang baru 60Hz aja, tapi menurut gue kalian wajib deh ambil yang udah 120Hz karena ini fitur yang menurut gue keren banget, dimana kalian bisa ngerasain
main game dengan 120 fps itu dengan layar segini kecil. Mungkin ini pertama dan satu-satunya kali sampai saat ini ya. Ini jadi layarnya dia udah anti glare, terus juga dia keterangannya sampai 330 nits yang which is udah cukup bagus buat keterangannya, jadi pakai di tempat terang masih oke buat dilihatnya. Terus juga dia color akurasinya buat RGB-nya 100% dan ada dukung yang namanya Pantone Color Validation. Jadi semacam buat Adobe RGB-nya itu udah tepat. Jadi buat kalian hobi-hobi desain, layarnya pun udah memuaskan banget. Untuk kualitas speakernya sendiri, Asus di sini udah nempatin 4 speaker ya. Jadi dia posisinya 2 di hadap atas dan 2 hadap bawah. Di sini udah ngedukung Dolby Atmos, jadi suaranya udah cukup kenceng. Udah cukup improve lah kalau dari yang gua rasain ya dari laptop-laptop biasanya, tapi nggak sampai wah gimana banget. Dan juga kalian harus inget di sini nggak ada yang namanya webcam karena memang ini udah ramping banget layarnya, udah slim, jadi wajar sih udah nggak bisa nempatin webcam lagi. Menarik karena masuk budgetnya kategori terjangkau. Namanya Lenovo Flex 5. Kira-kira apa aja kelebihan kekurangannya? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Jadi review ini gue bikin murni dari pengalaman gue make ini kurang lebih 1 mingguan lebih ya. Ini belum ada spesifikasi. Oke, sekarang jadi kita masuk ke bagian utamanya ya, dan juga yang jadi highlight utama dari si laptop gaming ini yaitu chipsetnya. Karena di sini udah menggunakan chipset AMD terbaru yaitu Ryzen 7 4800HS. Di sini jadi Ryzen yang gue pakai ini yang versi middle sebenarnya. Masih ada versi atasnya lagi yang pakai Ryzen 9 4900HS dan versi bawahnya yang 4600HS. Tapi di sini yang gue pakai 4800HS katanya versi iritnya dari Ryzen 4800H. Tapi performance-nya gahar banget sih di sini. Karena tetap aja dia udah dapat graphic card-nya pakai Nvidia GTX 1650. Kalau yang versi atas ada yang 1660 dan juga sampai RTX 2060 juga ada. Tapi itu harganya udah pasti lebih wah lagi. Anyway, pokoknya performance-nya dari yang laptop gue pakai yang middle ini tuh udah bisa hasilin angka Cinebench itu gue tes di R15 dapat angka 1675 CB. Terus juga kalau di tes di R20 itu bisa dapat angka sampai 3771 CB. Itu udah tinggi banget. Terus juga dia buat ngetes Adobe Premiere Pro, gue ngerender klip yang 1080p dengan durasi 8 menit. Itu cuma memakan waktu 4 menit aja buat hasilin videonya. Jadi emang bener AMD Ryzen di sini yang udah menggunakan 8 core dan 16 thread ini performance-nya gahar banget karena ngomong kasarnya gimana ya, 8 pekerja untuk 16 kerjaan, jadi buat multitasking udah asik banget. Dan berikut beberapa hasil pengetesan game di mana gue bener-bener nge-push si graphic card GTX 1650 Ti di sini tuh sampai maksimal ya, karena gue pakai di sini settingannya turbo mode itu dimana bisa dibilang high performance tapi yang auto itu kalian harus colok powernya baru bisa aktifin yang turbo mode-nya. Ini hasilnya cukup menakjubkan. Ini bisa ngetesin game-game AAA macam Doom itu dengan 1080p, semua settingannya high itu bisa sampai 70-80 fps. Terus juga mainin game Shadow of Tomb Raider bisa hasilin juga fps-nya 60 fps, cukup stabil ya, high semua. Terus juga game yang menurut gua sampai saat ini masih paling keren itu Horizon Zero Dawn. Itu grafiknya gila banget sih. 1080p-nya pun masih jalan 50-60 fps, di sini smooth, nggak ada masalah. Terus kalau Grand Theft Auto tentu aja itu enteng lah dilibas, 1080p bisa 120 fps. Terus juga Sekiro juga 1080p 60 fps. Terus mainin game favorit gua World War Z yang sebelumnya kalian bisa lihat di laptop sebelumnya agak setengah mati karena gua tes, tapi emang bener laptop gaming ini bisa hasilin di setting 1080p high semua aja bisa 90 fps. Terus juga Troll itu 1080p 90 sampai 100 Hz juga fps-nya. Dan juga kalau game-game ringan macam Dota tentu aja itu settingan 1080p semua di high itu nggak ada masalah bisa 90 fps. Terus juga Counter Strike ke CSGO 1080p itu udah 120 fps, lebih kemana-mana lah, itu ringan banget. Jadi emang performance gamingnya di sini cukup memuaskan ya. Sekali lagi gue bilang AMD, Asus, good job kalian bisa bikin laptop gaming VGA card-nya dimasukin ke body segini kecil. Gua nggak tahu gimana caranya, yang pasti ini keren banget. Untuk temperatur panasnya sendiri pun di sini cukup asik ya. Jadi dia memang waktu kalian nyalain game yang berat itu begitu langsung kipasnya tuh muter kenceng banget, karena di sini gue pakai turbo mode tuh kan kayak auto high performance. Sebenarnya
kalian bisa setting lagi ke manual mode, dimana kipasnya kalian bisa mentokin lagi, tapi jadi berisik banget. Di sini pakai turbo mode udah cukup banget. Jadi kalau kalian begitu main game berat itu kan dia langsung panas tuh, bisa sampai 80 derajat Celcius gitu buat CPU dan GPU-nya, tapi langsung diturunin dari kipas ini langsung jadi adem banget, turun ke 40 derajat. Jadi good job banget kipasnya di sini. Dimana yang menurut gua harus dikasih tahu ya, ini kipasnya jadi karena layarnya yang tadi Ergolift ini, jadi pembuangannya itu dia kena ke layarnya. Jadi kalian kalau pegang bagian atas ini cukup anget. Jadi jangan kaget karena emang bodinya kecil, kipasnya gede buat pembuangannya, dia maintain panasnya. Jadi otomatis kipasnya kencang banget sih menurut gua di sini. Tapi masih oke, masih bisa diterima. Dan yang terakhir yang mau gue bahas yaitu di bagian baterainya. Jadi di baterai bawaannya itu 76 watt hour. Di sini si Asus ngeklaim bisa up to 9 jam untuk pemakaian dari laptop ini. Tapi itu mungkin harus semuanya diturun-turunin lah, di power saving gitu. Buat pemakaian normal gue sehari-hari itu dapat di kisaran 4 jam. Dengan charger bawaannya yang udah 180 watt itu kenceng banget. Dan juga ada beberapa settingan lah, kalian mau bisa setting kayak power saving, atau kalau yang kalian suka dicolok terus baterainya bisa ditahan, jadi dia bisa jaga baterainya jangan 100%. Itu ada settingannya di sini pakai My Asus application-nya. Jadi udah nice banget, settingannya banyak. Dan satu hal yang mau gue kasih tahu, yang tadi gue bilang ini bisa ngecas pakai USB-C power delivery 65 watt. Jadi kalau kalian pakai yang 65 watt, misalnya kalian punya chargeran lain gitu, itu kalau dicas di sini sayangnya dia nggak mau aktifin si turbo mode-nya. Jadi performance-nya itu masih ketahan di silent aja atau di performance. Jadi buat maksimalin GPU-nya dan CPU-nya benar-benar kalian harus colokin adaptor bawaannya. Nah, masalah juga sih karena bawaannya si adaptor ini pun ukurannya udah cukup kecil ya. Ini udah, dan logonya keren sih, adaptornya ada logo kayak gini. Overall gue bisa bilang gue suka banget sih sama laptop Asus Zephyrus G14 ini. Ini bener-bener keren banget karena gue suka laptop kecil kayak begini dan desainnya nggak ada duanya. Ini mungkin yang terkeren lah di pasar sampai saat ini. Dan apalagi performance-nya yang dihasilin sama si AMD seri 4000 series ini tuh bener-bener menakjubkan banget. Ini bener-bener bikin kompetitor merek sebelah itu sampai ketar-ketir kali kalau lihat kayak gini. Ini bener-bener asik banget dibuat mainin game berat kayak gimana pun juga masih jalan. Terus kalau kalian yang emang mau beli laptop ini harga startnya itu dari 18 jutaan buat entry level. Terus yang medium, yang middle kayak gue pakai ini di harganya 23 jutaan. Ada lagi yang versi atasnya yang dengan grafik card lebih tinggi itu 28 jutaan, dan yang paling mahal sampai 34 jutaan. Di sini gue saranin minimal kalian harus ambil yang udah layarnya 120 Hz karena di sini big difference banget ya buat sebuah laptop gaming. Dan kalau kalian yang memang carinya laptop gaming yang lebih gede, jangan lupa subscribe, nanti akan ada video berikutnya di mana gue akan bahas laptop gaming selanjutnya. Gue Agus, this is Tera Gadget Review. See you next time.